Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini, Kamis 18 Maret 2021, bersama saya, Penatua Ernanto, kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Selamat menjalani masa puasa dan taubat di minggu-minggu Prapaskah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, terima kasih untuk segala berkat dan kehidupan kami hingga hari ini. Malam ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Amin. Renungan pada Minggu Prapaskah 4 malam ini diambil dari bacaan Alkitab sesuai dengan leksionari dari 3 bacaan, yaitu Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai dengan 18, kemudian 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, dan Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Tema adalah janganlah keraskan hatimu, terambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 7b, yaitu pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dilanjutkan dengan Ibrani pasal 4 ayat 11a. Berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Janji Allah tentang perhentian untuk umat-Nya masih berlaku. Namun, sebagai manusia, kita sering gagal untuk mencapainya. Leluhur bangsa Israel pernah gagal masuk perhentian Allah, karena mereka lebih senang mendengar saran yang menyesatkan daripada firman itu sendiri. Walaupun demikian, Allah terus mengingatkan hati kepada mereka untuk tidak mengeraskan hati. Kesempatan untuk bertobat dan menerima anugerah Allah masih terbuka. Momentum itu harus segera diambil dan tidak bisa ditunda lagi. Selain itu, penulis surat Ibrani mengumpulkan ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan betapa kuat daya tembus firman Allah itu. Firman Allah menembus begitu dalam, sehingga memisahkan antara jiwa dan roh. Walau di depan manusia, kita masih bisa mengenakan selubung atau topeng, tetapi di hadapan Allah, semuanya tidak dapat disembunyikan sama sekali. Allah melihat kita sebagaimana adanya, karena Dia mengenal siapa sesungguhnya kita dan bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Bahkan pengetahuan Allah tentang diri kita jauh lebih lengkap dan sempurna daripada pengetahuan kita tentang diri sendiri. Allah mengetahui penderitaan dan kesengsaraan kita, sekaligus juga segala perjuangan kita untuk bangkit dari keterpurukan akan dosa. Dia bukan hanya mengetahui segala kesusahan kita, tetapi juga mau turut merasakan apa yang kita rasakan. Hati Allah selalu tergerak oleh belas kasihan atas penderitaan dan kemalangan kita. Dia begitu peduli dengan kondisi kita, karena Ia mengerti semua persoalan yang dihadapi manusia. Karena itulah Allah menyiapkan tempat perhentian bagi kita. Masuk ke tempat perhentian Allah yang kita percayai adalah masuk ke dalam kerajaan Allah, diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal, adalah sesuatu yang dirancangkan Allah bagi mereka yang beriman. Dan inilah yang akan terjadi, kecuali kalau seseorang itu jatuh melalui ketidaktaatannya kepada Allah atau menolak Dia,
dan berpaling dari Dia, seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Pada Ibrani pasal 4 ayat 11 sangat jelas menyatakan bahwa karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Masuk ke dalam perhentian Allah memerlukan ketekunan kita umat manusia untuk memasukinya. Gambaran yang kita peroleh dari kitab Ibrani ini sangat sesuai dengan gambaran atlet yang Paulus sampaikan sebelumnya dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang, jangan aku sendiri ditolak. Orang percaya sejati berusaha untuk memelihara imannya, berusaha untuk memasuki tempat pembentian Allah, berusaha untuk mempraktikkan imannya. Ia sekalipun disertai kegagalan ketika melakukannya, namun ia tidak pernah menyerah. Biarlah kita semua melakukan itu dan terus melakukannya sampai pada akhirnya. Kalau Allah mau mengerti setiap persoalan yang kita hadapi, apakah kita juga mau belajar peduli dan mengerti duka, derita, dan persoalan sesama kita? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya kami sebagai anak-Mu boleh terus berjuang untuk tidak mengeraskan hati kami dan menuju garis akhir pertandingan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, mampukan kami untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat kepada Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.